Bagian 4, Extensions. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana membuat interface untuk simulasi dan output presentation. Kemudian bagaimana membuat interface untuk kontrol eksperimen real time dan perubahan parameter secara manual untuk mengamati dampak kinerja dari keputusan manajemen yang berbeda. Kemudian menggunakan parameter, variabel, function, events, dan dataset untuk membuat interface real-time experiment control dan mengumpulkan data statistik untuk dashboard KPI. Kemudian mengenalkan batas waktu tunggu atau delay dalam antrian, misalnya saja customer dapat menunggu maksimal dalam 14 hari. Dan jika tidak segera dikirim setelah masa ini berakhir, maka pelanggan dapat menarik pesanan sehingga dapat memperkirakan opportunity cost. Kemudian menggunakan block resource, seize, release, dan service dalam diagram. Yang terakhir membuat optimization experiments dan menggunakan optimization untuk mengatur simulation experiments dan menyelesaikan multi-kriteria decision making trade-off. Yang pertama, pengenalan time limits untuk menunggu di queue. Nah, pada section ini diberi waktu tunggu maksimal 14 hari dengan menggunakan properties pada queue dan mengaktifkan opsi enable exit on timeout, kemudian mengaktifkan opsi out timeout exit, dan menambahkan sync yang dihubungkan dengan external node pada queue dan start to. Yang kedua yaitu menambahkan views, sliders, parameter, variables, functions, dan events. Yang harus dilakukan yang pertama adalah menambahkan views, kemudian ditempatkan pada pointer di area yang diinginkan. Untuk membuat view seperti animation and output dan proses logic, ini pada properties view diberi nama proses logic. Kemudian diberikan fungsi dengan menuliskan sintaks seperti berikut, sehingga nantinya dapat mendefinisikan variabel, parameter, function, events, dan dataset yang nantinya dapat divisualisasikan dalam sebuah proses dan dashboard KPI dapat ditambahkan.
Selanjutnya, kita akan mencoba eksperimen yang ketiga. Pada eksperimen ketiga ini, kita akan melakukan pengurangan nilai delay time pada M1 dan M3 dan juga pengurangan kapasiti M1 yang akan kita ubah menjadi 1. Yang pertama, kita buka source, pada arrival rate kita ubah menjadi 3 second. Nah, selanjutnya ke entity per arrival kita ubah menjadi 3 dan 5. Setelah itu kapasitasnya juga kita ubah menjadi 40 dan force pushing kita ubah menjadi false. Kemudian pada antrian N1 pada delay time triangularnya diubah menjadi 0,5, 1 dan 1,5. Kapasitinya juga kita ubah menjadi 1. Kemudian pada M2 nya triangular dan kapasitinya tetap. Selanjutnya pada M3 triangularnya kita ubah menjadi 0,5, 1 dan 1,5. Dan untuk M4 nya tetap. Lalu kita run simulasinya. Coba perhatikan pada simulasi ini. Nah, bisa dilihat pada gambar simulasi ketiga tidak terdapat antrian yang menumpuk. Dan bisa dilihat juga ordernya ada 66. Dapat teratasi sehingga outputnya 66 dan tidak ada backlog. Kemudian kita lihat di sini profitnya ada 264 dengan revenue 990, manufaktur 726 dan backlog 0. Nah, jadi secara Kemudian menambahkan parameter seperti cost, revenue, dan backlog. Untuk kapasitas mesin, maka parameter yang harus ditambahkan seperti cap M1, cap M2, cap M3, dan cap M4. Kemudian pada properties cap M1 sampai dengan cap M4 dilakukan seperti pada video berikut. Nah, untuk minimal dan maksimal arrival quantity, maka ditambahkan parameter seperti max arrival quantity dan arrival quantity. Pada properties keduanya, maka dilakukan seperti pada video berikut. Untuk arrival time, WIP atau work in progress, biaya penyimpanan inventaris, maka ditambahkan parameter dengan nama inventory cost. Dan pada properties dilakukan seperti video berikut. Kemudian adapun parameter untuk opportunity cost, maka diberi nama opportunity cost. Dan pada properties dilakukan seperti video berikut. Kemudian parameter untuk exit on timeout duration, maka diberi nama timeout. Nah, untuk properties parametersnya seperti pada video berikut. Untuk waktu pemrosesan pada mesin, maka diberikan parameter dengan nama main process time M1 sampai dengan main process time M2. Dan untuk properties dilakukan seperti video berikut. Bagian 3 menambahkan variabel untuk mendefinisikan perbaruan value pada saat eksperimen. Untuk variabel C digunakan untuk biaya produksi. Variabel R atau R digunakan untuk pendapatan. Variabel Z digunakan untuk backlog biaya. Variabel O digunakan untuk opportunity cost. Variabel I atau I digunakan untuk inventory cost. Kemudian variabel WIP digunakan untuk work in progress inventory. Kemudian variabel LO digunakan untuk lost orders. Variabel Q digunakan untuk output quantity. Variabel input digunakan untuk mendefinisikan jumlah pesanan yang masuk. Variabel cap ini untuk average capacity utilization atau pemanfaatan kapasitas rata-rata. Nah, variabel-variabel ini diletakkan pada work area. Kemudian pada properties sync dituliskan fungsi seperti pada video berikut.
Kemudian langkah yang keempat yaitu pengenalan functions untuk mengembalikan value pada statistik dan KPI dashboard. Pada properties service level, kemudian total unit profit dan total unit cost, ini pada returns value-nya diaktifkan. Kemudian untuk property service level pada function body dituliskan sintaks seperti berikut. Untuk properties pada total unit profit pada bagian function body-nya dituliskan sintaks seperti berikut. Begitu pula pada properties total unit cost bagian function body dituliskan sintaks seperti berikut. Selanjutnya kita mengumpulkan statistik dengan bantuan event. Nah, untuk membuat event, palet yang dibutuhkan itu ada dataset, kemudian variabel. Nah, di event kita mengganti trigger type-nya menjadi timeout, kemudian modenya click. Kemudian menggunakan yang use model time, terus recurrence-nya 1 dan action-nya dataset .add dalam kurung course.count dalam kurung lagi strip variable seperti yang ada di dalam gambar. Fungsi seek sendiri itu untuk mengulang event tersebut. Nah, untuk waktu presentasi grafisnya kita menggunakan plot time. Di bagian data diganti dataset, kemudian namanya yang title diganti input orders, datasetnya dataset. Kemudian kita tambahkan slider untuk perubahan parameter manual selama eksperimen. Dalam propertinya untuk menambahkan minimal, maksimal, dan value bisa diklik add labels. Untuk namanya bisa diganti sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian link to-nya dicentang, lalu minimumnya 1 dan maksimumnya 10. Untuk animasi dan output view-nya bisa menggunakan KPI dashboard. Untuk tutorialnya kalian bisa lihat di video.
Dalam practical setting, pemrosesan pesanan di mesin memerlukan beberapa resource. Nah, untuk menetapkan resource ke mesin, kita bisa dibantu oleh resource size and release, seperti yang ada dalam video. Resource unit ini dapat menganggur ataupun sibuk sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, yang nanti akan menghasilkan statistik pemanfaatan masing-masing pada resource unit.